Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Waduh, lebih sulit dari ujian NKP ya tadi ya kayaknya. Susah sekali. Baik, terima kasih Ustadz Adi Hidayat atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan berguna untuk kita. Kita berdoa ini bersama-sama karena sesuai tema hari ini. Semoga kita semuanya di sini bisa menjadi pemimpin yang amanah, menuju pemimpin yang transparansi dalam melayani untuk Indonesia maju. Setuju? Baik, kita akan buka sesi tanya jawab untuk yang selanjutnya. Dipersilakan. Ya. Ya, silakan. Silakan nanti memperkenalkan diri dan langsung ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ustadz Adi Hidayat, yang saya hormati Bapak Wakalim Diklat Polri, Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurna MSI, yang kami hormati Bapak WI Utama, Bapak Irjen Bayu Wisnumurti, senior-senior kami, Serdik Sespim T33, rekan kami Sespimen 64 dan rekan-rekan Sespimat Angkatan 71. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas ilmu dan pencerahan kepada kami, sangat menginspirasi. Dalam kesempatan ini kami izin bertukar gagasan sekaligus ingin belajar Bapak. Dalam konsep pemimpinan, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kesempatan kali ini kami ingin memadukan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Dalam kepemimpinan yang diajarkan atau dibagikan oleh Bapak sangat indah dan sangat menginspirasi. Akan tetapi realita di lapangan, harapan dan ekspektasi idealnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya. Namun demikian di lapangan masih ada dan sering kali bahkan di media sosial zaman post-truth saat ini masih terngiang-ngiang dan ada angkanya di lapangan, homo homini lupus bellum omnium contra omnes, bahwa seseorang atau kelompok orang dengan privilege atau pride yang tinggi cenderung melupakan hakikat dari kepemimpinannya, dan bahkan anak buah, anggota, bahkan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terabaikan atau terzolimi. Baik. Dalam konsep pemimpinan ini Bapak, kami ingin bertanya, seperti Bapak sampaikan tadi, untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Bapak sempat menyampaikan retorika dari Aristoteles bahwa etos, pathos dan logos itu sangat penting, dan kembali kepada kami saat ini menjadi Serdik Sespimen 64 bagi kami untuk menjadi anak buah bukan hanya sebuah nasihat atau inspirasi, nasihat saja atau ilmu, namun yang kami rindukan juga bagi kami menerima sebuah keteladanan. Berkenan Baik, saya pahami poin. Bapak agar kami saat nanti lulus bisa mempraktekkan lebih pada ilmu praktisi saja Bapak. Baik, terima kasih. Saya pahami. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Saya langsung dulu langsung jawab supaya silakan. jedanya tidak terpotong. Nah, untuk itulah Anda berada di sini. Oke. Jadi kita berada di sini untuk menunjukkan kepada masyarakat, bangsa dan negara akan terjadi satu perubahan positif dengan kami ada di sini. Hal-hal yang tadi Anda sebutkan, tugas Anda lah setelah lulus dari sini untuk merubahnya. Sekarang poin besarnya adalah bagaimana cara membangun keteladanan supaya dalam aspek kepemimpinan yang positif itu bisa kita praktekkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, 15 abad lalu ada 4
poin utama yang sampai sekarang itu masih menjadi teori yang dipraktekkan, digali, dibahas bahkan dalam level dunia. Credible, ada carrying, ada communication, dan yang keempatnya ini yang paling menarik juga adalah knowing and being something new. Kalau di bahasa Anda yang tadi banyak mengutip hadis, diterjemahkan dalam bahasa Arab, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ini keteladanan yang menempatkan seorang sosok Nabi Agung Muhammad SAW ditempatkan pada urutan pertama oleh Michael H. Arty dari 100 orang berpengaruh di muka bumi. Jadi ternyata bukan karena faktor keturunannya, bukan karena faktor dia ada di mana, bukan karena faktor dia berasal dari mana, tapi karena faktor 4 keteladanan ini yang Anda tanyakan tadi. Sidik, kredibel. Kesesuaian antara apa yang Anda ucapkan dengan perilaku yang diterapkan. Makanya kenapa Anda disebut leader? Teori terbaru mengatakan seseorang disebut leader itu cuma satu poinnya. Dia bisa menginfluence orang lain yang dia pengaruhi, yang dia pimpin. Singkatnya satu aja. Anda disebut leader karena Anda bisa mempengaruhi. Dengan pengaruh itu dia bergerak, dia mewujudkan visi yang Anda inginkan. Kalau dalam bahasa Menhan yang kemarin saat ke Sesko TNI, Anda menjadi leader karena sistemnya satu, poinnya satu, supaya Anda jadi pemenang. Bagaimana jadi pemenang? Anda harus bisa pengaruhi. Bagaimana mempengaruhi itu? Ternyata yang lebih tinggi daripada kata-kata adalah keteladanan. Aspek keteladanan pertama adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Perkataan bagi seorang Polri, TNI, itu perkataannya komitmen di undang-undangnya. 45 pasal, yang kelima itu untuk kemungkinan-kemungkinan perubahan terkait. Satu, dari mulai menimbang, mengingat tidak perlu karena itu turunan untuk jadi undang-undang. Lalu pasal 1 sampai ke ujung yang dibuka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa sampai turun ke bawah bagian komitmen perkataan kita yang diterjemahkan dalam perilaku kita. Jadi ketika Anda mengajak tentang kejujuran, Anda praktekkan nilai jujur itu. Ketika Anda mengatakan disiplin, Anda praktekkan disiplin itu. Gak mungkin anak buah respect kepada Anda saat memimpin kalau Andanya gak mempraktekkan apa yang Anda sampaikan. Itu kredibel, kredibilitas. Kenapa etik disampaikan lebih dulu dibandingkan dengan logos? Anda boleh jadi, maaf, pemimpin yang punya kualifikasi ilmu apapun. Meriset Anda jago, konsep Anda bagus, tapi Anda gak punya etik keteladanan, susah. Satu, sedik. Dua, amanah, memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada bawahan. Aman nggak dengan situasi Anda dalam posisi itu? Bawahan nyaman nggak? Atau dia menunaikan tugas dari Anda itu dalam keadaan terpaksa karena takut dengan Anda? Karena itu ada 3 nanti tipikal pemimpin. 1, ada pemimpin anugerah sebagai rahmat. 2, ada pemimpin transaksional. Yang ketiga, ada pemimpin transformasional. Contoh, pemimpin anugerah, Gandhi misalnya, ya, dia nggak bicara apa-apa, tapi sikapnya itu menjadi karisma, sehingga ada yang menyebut pemimpin anugerah ini pemimpin karismatik. Saudara, Gandhi satu saat kedatangan seorang ibu dengan anak, ini kisah nyata. Ibunya minta kepada Gandhi supaya anaknya itu makan mengurangi garam dulu untuk kebaikan tubuhnya. Kisah ini viral. Ketika datang pada Gandhi cuma lihat, Bu, tolong datang lagi ke sini. 3 hari kemudian baru melihat Gandhi, anak ini, lalu Gandhi berkata, jangan makan garam ya. Dengan satu kalimat itu, anak itu mengatakan, ya, saya tidak akan makan garam lagi. Ibunya bertanya kepada Gandhi, ya, duhai orang mulia, bagaimana anak saya ini yang selama ini saya beritahu tapi tidak menurut kepada saya, Anda dengan satu kalimat anak saya bisa patuh. Kata Gandhi, karena saat pertama ibu datang ke sini, saya masih makan garam. Maka saya coba praktekkan pada diri saya untuk tidak makan garam selama 3 hari. Supaya kalimat yang saya alirkan mengalir kepada jiwanya, karena saya menyampaikan apa yang telah saya praktekkan dengan raga dan tubuh saya. Itulah karismatik. Dan pemimpin karismatik ini hubungannya, hubungan vertikal yang Anda katakan habdu minallah. Untuk itulah bintang pertama ketika turun nilainya ketakwaan. Jadi kalau Anda membangun nilai takwa tinggi, walaupun jabatannya mungkin baru di tahap awal, tapi karismatik Anda mengalahkan semua titel yang melekat di pundak.
Kalau nggak percaya silahkan. Bangun kedekatan dengan Tuhan sedemikian tinggi, praktekkan dalam kinerja, walaupun pangkat kita masih di menengah di bawah, tapi pati pun akan hormat kepada Anda karena Tuhan memviralkan itu sebelum Anda mendapatkan kedudukannya. Nah, transaksional itu berbeda. Jangan selalu diartikan negatif ya, transaksional itu. Transaksional itu bisa berarti kepemimpinan secara formal. Anda tunaikan dapat rewardnya, Anda melanggar dapat punishment. Antara bawahan dengan atasan punya hubungan transaksi yang mungkin petunjuk jabatan atau aturan atau reward. Tapi ketika Anda ingin jadi teladan, masuklah ke bagian yang ketiga. Pemimpin transformasional. Dia gabungkan nilai-nilai ketakwaan hablu minallah dengan hablu minannas. Satukan menjadi satu, maka 4 poin inilah yang Anda butuhkan. Sidik, amanah, buat bawahan merasa nyaman dengan hadirnya Anda, bukan karena tekanan. 3, fatonah, bikin visi yang cerdas sampai mencerdaskan bawahan Anda, yang Anda pimpin, anggota Anda. Jadi jangan pemimpinnya yang cerdas sendirian. Gimana caranya meningkatkan supaya anggota saya pun naik level, anggota saya pun bisa lebih kompatibel. Dan komandan satuan termasuk di TNI sekarang mendorong anggotanya, kamu sekolah, tingkatkan lagi. Bahkan kalau perlu bisa diusahakan dengan perjuangannya bisa masuk tanpa tes. Kenapa? Karena dibutuhkan sifat fatonah, kecerdasan yang meningkat untuk mengatasi tantangan-tantangan di masa depan yang lebih unggul. Yang keempat, tablik, komunikasi. Kadang pimpinan hebat, mohon maaf, ilmunya bagus tapi komunikasinya tidak bagus. 4 ini Anda jaga, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Tingkatkan sisi keamanan kepada siapa yang Anda pimpin. Yang ketiga, tingkatkan pengetahuan sampai ke level anggota terbawah. Yang keempat, bangun komunikasi yang baik. 4 ini dijaga, maka insya Allah setidaknya Anda menjadi teladan yang paling awal untuk mewujudkan apa yang tadi Anda harapkan. Oke, pertanyaan saya yang agak pokok. Anda muslim ya? Muslim ya? Oke. Kira-kira keempat ini tuh diajarkan dalam bab apa dalam Islam? Ada yang tahu? Keempat ini dipraktekkan dan diajarkan dalam bab apa di Islam? Mohon izin Ustadz, yang kami tahu, kalau dasarnya kami tidak tahu persis ya Ustadz, yang jelas keteladanan itu kami baca dan kami simak dari Rasulullah SAW. Baik, terima kasih poinnya. Saudara, bagi Anda yang muslim, 4 bab ini kita praktekkan setiap hari dalam sholat. Berapa rakaat? 15 atau 16? 17 Ustadz. Kalau 16 Anda subuhnya ketinggalan 1 kan? Siap. Baik, 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu kita diajari untuk mengoptimalkan 4 sifat ini dalam sifat kepemimpinan dalam sholat. Dan yang diunggulkan oleh Nabi keempat ini ketika berkumpul, sholatnya disebut dengan jamaah. Saya tanya pada Anda, kalau sholat berjamaah itu ada pemimpinnya nggak? Ada yang dipimpin nggak? Kebanyakan orang sholat sekarang hanya menunaikan aspek ritualnya, tidak membahas aspek filosofinya. Yuk, satu hal aja. Kalau imam mau mimpin sholat, sebelum dimulai secara formal apa yang dilakukan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan ya, Anda ambil mic-nya. Anda sudah tadi ya? Yang belum? Meluruskan saf. Yang belum, kanan. Ya, tolong mic-nya gunakan. Enggak, saya mau share ilmu baru yang enggak semua orang tahu ini. Mohon izin Ustadz, mau rapikan barisan atau saf sebelum Teknisnya bagaimana? Membalik ke belakang, melihat saf. Yang pertama dilakukan oleh imam ternyata bukan membariskan, merapatkan, bukan. Yang dilakukan pertama kali adalah mengamati seluruh anggotanya di belakang yang bernama makmum itu. Nah, itu bukan formalitas. Ini yang hilang sekarang. Jadi cuma nengok, kadang-kadang gak nengok, dia katakan istau. Makmum jawab sudah tahu. Itu ada hikmahnya, ini ada pelajarannya. Kenapa dia nengok ke belakang? Untuk melihat siapa makmum yang dipimpinnya. Apakah orang dewasa? Apakah kuat berdiri lama? Apakah orang transit? Apakah ada anak kecil? Dia lihat wajahnya nih. Oh, ini baru hafal Quran bagus. Oh, ini baru hafal sedikit. Ini nggak kuat lama. Tapi kesimpulan besarnya, seluruh jamaah ini wajahnya terlihat ikhlas menunaikan sholat. Dia pilihlah surat Al-Ikhlas sesuai dengan kemampuan
makmumnya. Pernah terjadi, ini mohon maaf agak panjang, zaman Nabi itu ada namanya sahabat hebat, Muaz bin Jabal, hafal Quran. Beliau ngimami sholat isya di masyarakat, bacanya Al-Baqarah. Begitu selesai mengimami itu, nengok ke belakang, itu jamaahnya hilang semua.